Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridqa matalubi. Kini ambo selaku anak dari Buya Syekh Abu Salih. Alhamdulillah salamuku boleh dikatakan hampir tidak ada berkiprah di kampung. Hidup digantau, gadang digantau, tua digantau, dek pulang ke mereka lah banyak bantu sejarah dan berubah. Lah banyak di antara orang lain ko tidak mempedulikan sejarah, tidak mempedulikan aset-aset peninggalan Syekh Abu Salih. Aset yang ditinggalkan Syekh Abu Salih ko sangat bersejarah, sangat historis, tapi sangat yang sayangkan tidak pernah dapat sentuhan. Hampir tidak ada sentuhan semenjak bulu ayahmu meninggal tahun 1907 dan istananya kok ibaratnya satu kebanggaan dahulu, satu di sekolah pusat pengendalian umat, di sekolah pusat pengendalian untuk mensejahterakan umat waktu itu boleh dikatakan juga dalam keadaan lebih bagola. Banyak anak-anak di antara anak-anak dan tidak punya ayah, dan ayah yang tertahan dan segala macam, banyaklah yang terlantar. Dia Engku Salih selaku ulama besar gantungan ameh di Uganugai Sungai Saya, itulah tumpuan harapan anak-anak. Dia caranya baik ahli Engku Salih dirangkul semua tolong pihak di sekolah pusat pengendaliannya istana Syekh Abu Salih. Tapi semenjak Ranggai kemeninggal tidak pada pernah bersentuhan dengan era modernisasi, pembangunan dan segala macam. Kalau dulu ke belakang peninggalan Syekh Abu Salih, kalau disebut materi harapuna mobilia peninggalan Syekh Abu Salih, kalau sewajarnya dan bangunan kokoh amugari bawahi dulu andai kata diperhatikan ada elok dengan peninggalan Abu Salih, tidak usah dibantu pemerintah, tonggak kau berbalurkan emas dan internet lotiang-lotiangnya dan segala macam ada renovasi baru nih. Iko sampai kini baamo pelai dahulu lah 20-30 tahun di belakang bantu dari sampai kini. Kalau terangnya ada cerita mungkin ada 1 miliaran per tahun pimpinan masuk ke Bangku Salih, tapi tidak bersentuhan dengan istana itu sudah dan punya nilai historis, punya sejarah tinggi. Tidak ada rasa hormat maka peninggalan Syekh Abu Salih sangat disayangkan. Untuk itu bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan keuangan Syekh Abu Salih, mudah-mudahan ditunjuk ke Allah hati kanan bana tabulalang matuene di peluan banyak karena gunoi untuk menjadi nilai sejarah bagi negara kita belakang. Di sekolah Syekh Abu Salih dulu mengayomi umat, merangkul semua umat, merangkul semua kalangan, mulai dari kalangan pemerintah, kaum ulama, kaum adat, cendekiawan, ahli pasar panjang lah. Kenyataannya tidak pernah dapat perhatian dari hasil peninggalan Syekh Abu Salih tadi. Kalau ke pemerintah kami cukup berharap, tapi tadi dari dalam sendiri pun kita harus mengerti. Tidak usah terlalu menendahkan tangan ke pemerintah dengan peninggalan Syekh Abu Salih kok saja bangunan kokohan. Kalau mau sabui mungkin harus pakai berbalurkan ambeh nih kemana di lantai atau tukar congko masjid emas di kubah emas itu bisa mah. Tapi kenyataannya siang reot kayu lah banayan naik biliak lah baca lapui tidak pernah apa ini. Kau dulu kalau istrinya barampe rangkai pola tua dibuat lah di jamaah di zaman Abu Salih itu biliak kolompe. Nama besar Syekh Abu Salih di Maye sangat dihormati orang, sangat dihargai orang. Tapi kenyataannya itulah bentuk istana Syekh Abu Salih. Nah, sangat kita hormati dan sangat kita hargai itu bentuk istana Salih. Ambo mencari istana Pagaruyuang, bahkan mau cari di laut lah kedua. Pintu lah lewat ha. Nah, wah. Kau istana Abu Salih ya. Kedua ya. Hati. Api tidak berjuta-juta tibu, bahkan memperkirakan 1 miliar lebih setahun. Sama apa ya? Itu perlu di pihak-pihak tertentu yang terkait aparat
ya pendek cilik mama, alim ulama, pemerintah yang berkompeten di bidang koko harus ditelusuri, harus dibenahi. Kenapa? Ada garis, ada hitung-hitungan dulu. Waktu dulu Ranggai itu kali kubuan karena banyak simpatisan, banyak jamaah, dan sangat menghormati pitih betimbun supaya jangan terjadi salang sengketa dibatur. Aturnya ada aturan untuk meneruskan pembangunan Ranggai Ungko Salih kono Tabakalai. Sudah tu anak waktu itu boleh katakan ketik-ketik untuk menghidupkan anak-anak Ungko Salih. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk nagari, karena nagari Sungai Salih kau jalan struktur segala macam adalah bekas cikal bakasnya bekas Salih melalui pembangunan itu. Nah sampai ialah untuk nenek mama. Ada ngomong. Tapi kenyataannya sampai kini jangka pembangunan, jangka anak-anak, jangka nenek mama, tidak ada yang lah ada istilah toleransi, ada nama kompromi, ada nama musyawarah, tidak ada. Dan ada kepentingan pribadi untuk memperbenci seseorang. Itu manusia biadab, sungguh biadab. Dan nama pitih sedekah, pitih infak itu sangat disayangkan untuk kepentingan pribadi, karena dalam Al-Quran ada onggo-onggo aja mah. Kau peninggalan Ungko Salih kau bukanlah jangan dijadikan ATM duit. Sebab Ungko Salih dulu melibatkan semua unsur. Waktunya itu tidak pernah kepentingan pribadi di kemungkinan. Ambo selaku anak sendiri pernah pengecek kayak baca roh kau biar piti sebanyak kau. Kok kita balik kepala ke kamu sawit ke awia panik ke posako noe. Ada jangan sama jung kungku banyak kau. Kaduya kamado adiang to akhirnya mau menutup diri lah, karena kamu tahu masuk di semua sekali dutus dia adalah untuk mengayomi umat di zaman WA tidak ada terlalu batangkab salah fikir aman sama namanya, karena anak tidak berpilih kemana kan tidak bertumpang samo seduanya yang kampung. Dan kalau paku kacambai limbiang daun mangguang lenggang-lenggoan anak di pangku kemanakan di jinjang uang kampung di patenggang saya golong kan di WA pasti ada musyawarah, ada mau pakai. Karena nugari badai kagadaungan yang dia ayah tu Ungko Salih pesan kau nugari badai siapa baca badai luar soleh labai nama ampe pengguru nama enam cik depan puncak apapun yang kau dibuat di Ungko Salih pasti dalam musyawarah de uganan kini nan anti sejarah dengan kepentingan materi sehingga nak terfikir dia betul tu dah nak pikirnya aden baranti tidak para luran yang emak kalah. Jadi kalau bahasonan mode itu keluar dengan orang dan kini ya sesuai itu bahasonan sangat tidak bisa ditoleran. Kalau tidak butuhnya mama berarti enak tinggal di tanah Minang. Carilah dugai nanti lain pada tanah Minang. Kalau selagi di Minang kita harus membutuhkan di mama. Karena tanah adat, tanah wilayah mana punya awak. Menumpang sedolah walaupun pesek-pesek itu belau, tapi tanah adat, tanah wilayah adat saling kanai cupak sebanyak betul kita patuhi itu nama Minang, karena adat bersadiskan syarat mapodoman ke kitabullah. Jadi seluruhnya tidak ada masalah, karena kita menjalankan apa yang digariskan tutur dulu, apa yang dibuat dengan tutur dulu, walaupun secara intelektual orang tua punya pendidikan S1 S2 tapi skillnya sangat tinggi. Anak kata jadi ke belakang lanyo latar tuban ade, maka dia buat aturan. Aku aturan nih. Peninggalan untuk kau caranya diatur dengan tiap onggo anak-anak kemanakan pembangun Tabakalai nagari. Tapi kenyataannya tidak berjalan. Sampai kini istana Ungko Salih itu rancakkan ayam lah. Kau ke pintu tidak bersentuhan. Kalau tagak bayu bana, kalau dapat perhatian dinding nama tu kau faham? Kuah. Iko ditukar johot mic ni. Kau untuhnya do orang seketik masih nampak sangat perhatian mirih takut untuh di pelok raja. Tapi nandai kekayaan negara Ungko Salih sendiri tidak bersentuhan, tidak bersenggolan. Waktu untuh apa? Hati. Jadi mohon kepada aparat-aparat yang berkepentingan nenek mama juga nugari dan cedek pandai pihak pemerintah tolong telusuri tadi makanan aneh adalah tinggal menunggu untuh istana Ungko Salih
Jadi percuma kita mengagung-agungi, mengayom-ayomi, menghormati cerita bertele-tele di luar, hormat dan segala macam. Tolong perhatian tuh anak-anak yang langsung buat aja. Tinggal untuk aja lah. Kan nilai-nilai sejarah yang sangat historis kan. Kalau ikut untuk hilang sejarah. Berarti. Iya tadi tidak pernah dapat ini tengah berubah kan. Ah, yang punya tanah kemana saya dulu es kok, Mak? Yang punya tanah dulu Iya. Baik mama ubah dia. Nah, itu begitu kering. Aku saya lihat kok, saya banyak ya. Tapi tidak ada ciak lah itu. Tapi di jalan saya yang saya lihat dah. Barang saya usaha kan. Dia yang kan jalan. Kalian yang saya terkenal kan. Oh, itu istananya yang terkenal teman Kenyataannya semenjak W mulai meninggal tahun 1970 sampai kini Lunado renovasi dan secara maksimal ada. Andai kata nak direnovasi DP lah alah dana naik malah tinggal untuh lah. Iya. Lah repot siang terbentuk oleh kampung. Kalau direnovasi dari dulu kau nak masuk kolai. Iya. Lantai jubin Itali ya. Jubin Itali. Kepala itu kubah emas. Nah, iya. Kau pakai teknik licin lah. Itu jalan tuh kan. Iya. Pakai jubin Itali sampai keluar kan. Jadi atok sudah mah. Atok cancak sudah mah. Dengan kekayaan dan ditinggal kesedah. Tapi kenyataannya dia kun menandak bertanggung jawab di padeknya ke saku untuk kepentingan pribadi ya. Berarti. Iya. Dia masuk akal. Tidak masuk akal. Cuma kue untuk itu perlu pihak-pihak yang berkepentingan meluruskan memeloan turun tangan. Iya. Harus ditelusuri kalau perlu KPK turun tangan. Sia-sia tidak bertanggung jawab pun demi hukum tangkap. Tanah saya belum bisa lihat mana. Iya. Istana Ugana sangat terkenal. Iya. Tapi kenyataannya kebentukan rancak. Kalau disebut pitih miliaran, kalau nih atau kau ditukar jual meh kau kubah emas di lantai kau keramik Itali, kau pakai jubin Itali itu diatok, sampai keluar, sudah mah dengan kekayaan ditinggal ke sini. Tapi dia orang yang dapat tanggung jawab diambil untuk kepentingan pribadi di kekayaan masa dia tadi. Nanti masuk dong. Untung ada zaman sekarang. Salamoko ado nak dapat piti mangalit na natin na mo dari dia masaya. Hah? Yang dari gubah nak doro Pak Ado nak. Ko piti ko semua na batas. Sabi mo dito ko ano ulo ko Tapi na jalaban na do. Itu lah. Di kabijak ka di malo nya sa kalau sa sane di mari makarape Bisa sa sane makarape Ito mo ka lah sana. Disulut ko lah pengendali rumah